Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Robidio Yestisha dengan nomor induk mahasiswa 2109195. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya, yakni pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kesantunan berbahasa. Jadi penelitian ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dari Sadianto, SPD MPD. Dan saya sendiri berasal dari program studi Teknik Sipil kelas A, Departemen Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, sebagai pendahuluan di sini ada latar belakang mengapa saya mengambil judul yang bertajuk Pengaruh Penggunaan Bahasa Gaul Terhadap Kesantunan Berbahasa. Seperti yang kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial, komunikasi itu merupakan hal yang utama. Dan bagi masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, namun pada fenomena di lapangan, bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ini mulai tergantikan oleh pemakaian bahasa gaul. Selanjutnya, dari bahasa gaul ini, banyak sekali dampak atau pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Selanjutnya, kesantunan berbahasa dari masyarakat juga akan terpengaruh akibat maraknya penggunaan bahasa gaul. Dan perubahan sosial di masyarakat mempengaruhi tata krama atau nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Baik, kita lanjut. Di sini ada penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan judul penelitian yang saya ambil. Yang pertama itu ada pengaruh pemakaian bahasa gaul terhadap kemampuan berbahasa Indonesia remaja yang diteliti oleh Safika pada tahun 2020. Dari penelitian ini, Safika menyimpulkan bahwa bahasa gaul mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk penelitian yang kedua adalah penelitian yang diteliti pada tahun 2018 oleh Sulaiman yang bertajuk Dampak Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja Terhadap Bahasa Indonesia. Dari penelitian ini, Sulaiman menyimpulkan bahwa menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa. Dari penelitian ini, yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang saya teliti adalah dari segi output. Dari penelitian yang saya teliti, difokuskan terhadap dampak kesantunan berbahasa pada bahasa gaul. Sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, dampak yang dibahas secara tergeneralisasi atau secara umum dan secara garis besar, terutama outputnya itu terhadap berbahasa Indonesia. Namun pada penelitian saya, kesantunan merupakan penilaian dasar yang menjadi pembahasan utama atau variabel pokoknya. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kesantunan berbahasa. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan sosial dan sikap sosial akibat penggunaan bahasa gaul. Dan yang ketiga, mengetahui situasi dan kondisi yang tepat untuk menggunakan bahasa gaul itu sendiri. Selanjutnya, ada metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Untuk metode sendiri, saya menggunakan metode survei atau metode survei research, yaitu penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk memperoleh atau mendeskripsikan sikap, perilaku, karakteristik, dan populasi yang diperoleh melalui sampel dalam populasi. Untuk desain penelitian yang saya ambil menggunakan desain penelitian cross-sectional survey design. Jadi cross-sectional survey design ini merupakan penelitian yang mengumpulkan data pada satu waktu kepada sampel. Selanjutnya, yang ketiga ada instrumen penelitian atau instrumen pengumpul data berupa kuesioner. Pada hal ini, kuesioner yang saya buat dikemas dalam bentuk Google Form.
Jadi, kuesioner merupakan pengambilan data yang disusun oleh peneliti dalam bentuk tertulis. Di dalamnya nanti akan terdapat seperangkat pertanyaan atau pernyataan dan atau isian yang harus dijawab oleh partisipan, uh, dan nantinya hasil dari data yang didapatkan itu akan dibandingkan antara sampel dari partisipan yang satu dengan sampel yang lainnya. Dan yang keempat ada partisipan. Partisipan di sini sejumlah 45 orang. Dan 45 orang ini merupakan kalangan remaja yang dilibatkan sebagai partisipan karena dari remaja sendiri terfokus dan relevan pada variabel bahasa gaul yang digunakan. Jadi bahasa gaul itu berkembang dan marak digunakan oleh kalangan remaja, khususnya pada mahasiswa. Sehingga 45 partisipan atau responden yang saya ambil merupakan partisipan yang berstatus sebagai mahasiswa. Di sini ada hasil dan pembahasan dari hasil instrumen penelitian berupa kuesioner. Jadi untuk menjawab perumusan yang pertama yaitu pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kesantunan bahasa berdasarkan hasil penelitian, frekuensi responden terbanyak menunjukkan bahwa bahasa gaul sering digunakan. Yang kedua, responden menunjukkan bahwa bahasa gaul itu mudah dipahami oleh lawan bicara. Dan yang ketiga, pada beberapa bahasa gaul mengandung makna yang negatif, kasar ataupun kotor. Untuk pembahasannya, terdapat korelasi antara hasil dengan teori, di mana intensitas penggunaan bahasa gaul ini cukup tinggi dan bahkan sudah menjadi hal yang lumrah digunakan di kalangan masyarakat terutama pada remaja. Dikarenakan penyampaian bahasa gaul ini cukup mudah untuk dipahami bagi orang banyak. Namun di sisi lain kerap juga dijumpai bahwa bahasa gaul yang digunakan ini mengandung makna yang negatif, kasar, atau bahkan kotor, sehingga menunjukkan kesantunan berbahasa yang cukup rendah dan hal ini sangat berpengaruh antara penggunaan bahasa gaul terhadap kesantunan berbahasa seseorang. Untuk hasil dan pembahasan yang kedua itu untuk menjawab perumusan yang kedua yaitu apakah perubahan sikap sosial terhadap penggunaan bahasa gaul. Jadi berdasarkan hasil penelitian, frekuensi responden terbanyak menunjukkan bahwa bahasa gaul dapat meningkatkan percaya diri seorang petutur. Dan bahasa gaul sendiri menjadi kebiasaan saat berkomunikasi pada kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasannya sendiri, terdapat korelasi antara hasil tersebut dengan teori, di mana kebiasaan penggunaan bahasa gaul dapat meningkatkan percaya diri dari seorang petutur. Nah, korelasi ini dapat menjadi dampak yang positif maupun negatif, tergantung kapan serta di mana petutur tersebut dapat menyesuaikan dan menggunakan bahasa gaul tersebut pada situasi dan kondisi yang tepat. Jadi, karena bahasa gaul ini banyak yang menyatakan bahwa bahasa gaul sudah menjadi kebiasaan dan dapat meningkatkan percaya diri, jadi penggunaan bahasa gaul ini perlu diperhatikan kapan penggunaan dan penempatannya yang tepat. Dan untuk pembahasan serta hasil dari penelitian kali ini untuk menjawab perumusan yang ketiga, yaitu bagaimana situasi, kondisi, dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan bahasa gaul. Berdasarkan hasil penelitian, frekuensi responden terbanyak menunjukkan bahwa bahasa gaul yang digunakan saat berkomunikasi itu cocok digunakan saat berkomunikasi dengan teman. Bahkan 100% atau semua responden menjawab seperti demikian. Dan dalam situasi yang tepat adalah pada situasi yang tidak formal, santai, atau sedang tidak serius. Kemudian terdapat korelasi antara hasil tersebut dengan teori. Penggunaan bahasa gaul tepat digunakan pada situasi yang non-formal. Berdasarkan teori serta hasil penelitian tersebut, dapat diasumsikan pula bahwa penggunaan bahasa gaul lebih efektif saat digunakan oleh remaja, khususnya saat berkomunikasi dengan teman sebaya, dan dihindari untuk digunakan pada saat kondisi yang mengharuskan menggunakan ketatabahasaan yang baik dan benar serta dalam kondisi yang formal.
Baik, di sini ada kesimpulan dari penelitian kali ini. Bahasa gaul sangat berpengaruh terhadap kesantunan berbahasa. Banyak dijumpai bahasa gaul yang mengandung makna yang negatif dan menunjukkan ketidaksantunan berbahasa yang dinilai dari sopan santunnya atau baik buruknya makna yang disampaikan pada suatu bahasa. Kemudian, kebiasaan penggunaan bahasa gaul dapat meningkatkan kepercayaan diri dan tingkat pemahaman serta efektivitas komunikasi antar individu atau kelompok. Dan yang terakhir perlu diperhatikan juga kondisi dan situasi yang tepat saat menggunakan bahasa gaul, yakni berdasarkan penelitian dan pembahasan pada kondisi yang non formal dan ditujukan kepada teman sebaya yang paham dan mengerti terkait pembahasan bahasa gaul tersebut. Nah, mungkin dari peneliti sendiri berdasarkan pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa eh, bahasa bahasa gaul ini sangat berpengaruh terhadap kesantunan berbahasa, baik itu merupakan dampak yang negatif maupun positif. Maka solusi yang dapat menulis tawarkan adalah eh, sebelum kita menggunakan bahasa gaul, kita perlu memahami maknanya tersebut. Jadi, kita perlu memahami apakah bahasa gaul itu terdapat bahasa yang atau makna yang negatif, kotor dan kasar ataupun tidak. Kemudian, kita juga perlu mengetahui atau membaca situasi, apakah situasi sekarang itu tepat untuk menggunakan bahasa gaul atau tidak. Jadi, berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan tersebut, dapat meminimalisir atau menghindari dampak positif dari penggunaan bahasa gaul. Baik, sebelum ditutup, di sini ada sedikit kutipan dari Dr. Bilal Philips, yakni berbicaralah hanya ketika kata-kata yang kamu ucapkan lebih indah daripada dia. Baik, kita sudah berada di penghujung pertemuan. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dari Sadianto selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, juga kepada teman-teman semua, rekan-rekan dari Teknik Sipil A, Fakultas Program Studi Teknik Sipil tahun 2021, dan juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan dan memperhatikan dari video yang telah saya sampaikan. Apabila ada kritik, saran, masukan, serta pertanyaan dapat disampaikan pada kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.